kanan kiri minimal 5 orang Bapak Ibu Saudara. Minimal 5 orang. Katakan kata-kata dengan ucapan syukur, sapa salam yang terbaik, amin. Praise the Lord. Berapa banyak yang rindu untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Katakan katakan sama-sama kasih tepuk tangan sekali lagi. Bapak Ibu Saudara, kalau 1 minggu kemarin kita bisa lewati, 1 minggu ke depan pasti bisa kita lewati juga, amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebab Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita, amin. Mari bersyukur dengan keluarga yang ada padamu. Bersyukur untuk suami terbaik, bersyukur untuk istri terbaik, bahkan bersyukur untuk anak-anak yang terbaik, amin. Bersyukur juga untuk orang tua yang terbaik, amin. Mari bersama-sama dengan imanmu kita akan membacakan Mazmur 91. Mari nyatakan dengan lantang dan dengan iman Bapak Ibu Saudara. Biar ini jadi rema, amin. Biar jadi doa kita juga, amin. Mari bersama-sama Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari penyakit sampah yang busuk. Dengan tepatnya Dia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan harga tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sakral yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit ular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang telah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan dekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Supaya kakimu jangan terangkut kepada batu, singa dan ular tedung akan kau langkahi. Sungguh Dia melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab Dia mengenal namaku. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Sebab rencana-rencanamu Tuhan tidak pernah gagal buat setiap kami Tuhan. Sebab rancangan-rancanganmu terlalu indah buat setiap kami Tuhan. Bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan Tuhan, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kami Tuhan, Tuhan yang sediakan untuk setiap kami. Bahkan kami tidak berkekurangan Tuhan. Semuanya Tuhan sediakan untuk setiap kami Tuhan. Sebab itu kami bersyukur Tuhan. Kami mau nyatakan hari ini, kami mau datang di hadapan Tuhan. Karena Tuhanlah segalanya untuk kami Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan kami bukan apa-apa Tuhan. Tuhan tidak pernah biarkan kami bahkan sampai kami terjatuh Tuhan. Tuhan yang selalu pegang setiap tangan kami Tuhan. Makanya kami ada sampai saat ini Tuhan. Semua karena kasih kemurahan-Nya Tuhan. Karena Tuhan yang teramat baik, sungguh baik Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau nyatakan hari ini Tuhan, kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Kami mau tanggalkan segala pergumulan kami. Kami mau tanggalkan segala permasalahan kami. Biar kami cuma fokus untuk ketemu sama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita dalam hadirat Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Biar kami mau ambil saat teduh kami dulu Tuhan. Biar kami mau bawa ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Biar kami mau ambil
percaya Tuhan, tidak ada yang terlewati hari ini. Semuanya dipenuhi dengan Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersuka dan kami bersyukur Tuhan punya Allah yang hebat. Tuhan yang mati untuk menebus setiap kami. Tuhan yang bangkit untuk menebus setiap kami. Bahkan Tuhan yang buktikan kepada setiap kami. Tuhan naik ke surga untuk sediakan tempat untuk setiap kami Tuhan. Sebab itu kami bersuka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk bersuka cita, sama-sama nyatakan amin. Yang bersuka cita terima curahan Roh Kudus, katakan haleluya. Berapa banyak yang bersuka cita di hadapan Tuhan. Boleh kasih senyum kanan kiri mulut saudara. Senyuman yang termanis dan terindah. Sama-sama kita kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Ya Tuhan yang curahkan Roh Kudus buat setiap kita, amin. Mari jemaat Tuhan nyatakan Tuhan curahkan rohmu akan manusia di bumi. Tuhan anak-anakmu
generasi muda kita, masa depan gereja ini. Biar Tuhan Yesus berkata, biarkan anak-anak datang ya. Mungkin Bapak Ibu berpikir, wah anak kok seperti ini. Tapi pernah nggak kita berpikir waktu kita kecil kita juga seperti ini? Kita dulu lebih parah dari ini. Ya. Karena anak sekarang mainnya gadget. Ya. Zaman dulu kita lari-larian, ini lebih parah dari ini. Makanya ini adalah masa depan kita. Kalau Bapak Ibu bisa seperti sekarang ini, itu karena sudah melewati masa anak. Dan mereka adalah masa depan kita. Mari kita angkat tangan kita arahkan kepada anak. Tuhan Yesus, sekarang kami berdoa untuk anak-anak yang luar biasa. Kasih setia menyertai Engkau. Damai sejahtera, kesehatan, kekuatan yang melimpah-limpah dari surga terjadi atas Engkau. Sukacita surgawi, hikmat yang dahsyat dari surga terjadi atas Engkau. Sukacita surgawi terjadi atas Engkau. Sekalipun Engkau masih kecil, Tuhan berkati Engkau. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat yang dari surga. Tuhan memberikan Engkau masa depan yang dahsyat luar biasa. Tuhan menjaga kedua orang tuamu. Tuhan menjaga saudara-saudaramu. Tuhan menjaga pendidikanmu di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kuasa yang dahsyat dari surga tercurah atas engkau, tercurah atas engkau. Kasih karunia dari Tuhan melimpah-limpah, tidak pernah berkesudahan atas engkau. Kasih karunia yang dahsyat melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu, memelihara setiap kehidupanmu. Kepastianmu dijaga oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Dan mengasihi engkau, Tuhan mengasihi engkau. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Karena anak-anak adalah biji mata Tuhan pada masa depan yang sudah dipersiapkan Tuhan. Diberikan Tuhan bagi gereja ini, tercurah atas engkau. Sukacita surgawi terjadi atas engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang ini kita akan meneguhkan para gembala kul. Ya. Kita sudah mulai bikin kul di tempat-tempat di Medland, kemudian di Kirana dan Villa Mutiara. Dan sekarang ini kita akan teguhkan para gembala kul maupun pengurusnya. Dari kul Medland, gembalanya adalah Pak Posma Siregar. Ya. Kemudian wakilnya adalah Ibu Ferawati Wisite, sekretaris Ibu Nela Buai, dan bendahara Ibu Rumina Marpaung. Silakan berdiri di depan. Kemudian dari Kul Kirana, gembalanya adalah Pak Richard Sitanggang. Kemudian sekretaris Ibu Melin Siagian, dan bendahara Ibu Broto. Dari Kul Villa Mutiara, ketuanya adalah Pak Hendrik Sagala. Kemudian wakil ketua Pak Sanders Rumiper. Kemudian sekretaris Ibu Ruth Agustin Huta Barat, dan bendahara Ibu Amelia Anak Utasoy. Ya, ini adalah 3 kul yang sudah kita tentukan, dan berikutnya kita akan teguhkan supaya nanti berkat Tuhan mengalir, urapan Tuhan mengalir, sehingga kul ini akan semakin berkembang, engkau semuanya diteguhkan, bukan hanya sebagai pengurus, tetapi sebagai penjala jiwa-jiwa. Engkau akan menjala jiwa-jiwa di sekitar rumahmu, dan nanti akan berkembang ke kanan dan ke kiri. Dan setiap dari engkau akan mengalami pemutusan yang dahsyat dari surga. Silakan engkau
Bapa menyertai engkau. Kau diteguhkan menjadi pengurus, menjadi penjara manusia di gurun kau masing-masing di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan menyertai engkau semenjak keputusan ini diberikan kepadamu. Pengurapan yang dahsyat dari surga terjadi atas engkau di dalam nama Yesus. Pengurapan mulai terjadi, pengurapan dari surga terjadi atas engkau di dalam nama Yesus. Kau adalah wakil Tuhan untuk berjalan buat manusia dimanapun kau berada, di rumah-rumah dimanapun kau berada, di tempat-tempat Tuhan mengutus engkau dalam nama Yesus. Di tempat-tempat Tuhan mengutus engkau di dalam nama Yesus. Tempat Tuhan mengutus engkau dalam nama Yesus. Tempat Tuhan mengutus engkau, kasih karunia menyertai engkau. Kasih karunia menyertai engkau. Kasih karunia menyertai engkau. Kasih karunia menyertai engkau. Ya Bapak, di dalam kami ada pengurus, ada gembala tul, ada pengurusnya. Mereka adalah pengurus-pengurus jemaat Tuhan, membawa jiwa-jiwa untuk setiap hari disiarkan, didoakan di dalam nama Yesus. Dimanapun mereka ditempatkan, Tuhan akan mencurahkan berkat yang dahsyat, termeterai di bumi dan di surga sampai selama-lamanya. Domba-domba Tuhan sudah dipercayakan kepadamu di tempat engkau tinggal. Kasih karunia Tuhan, bahkan berkat yang tidak pernah kesudahan terjadi atas engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Isi hati Tuhan sekarang mulai dinyatakan kepadamu, karena Engkau sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Hadirat Tuhan ada di tempat ini, bahkan Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita semuanya. Malaikat-malaikat Tuhan menyertai kita, surga terbuka, langit terbuka, dan cahaya kemuliaan Tuhan yang dahsyat mulai menjamah Engkau, baik yang ada di tempat ini maupun yang terhubung di dalam YouTube di dalam nama Yesus. Terus terhubung, terus terhubung. Kasih karunia menjamah bahkan sampai ke ujung bumi. Kasih karunia Tuhan tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Kalau sekarang ya Bapa, kami akan duduk diam, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, rahasia-rahasia roh Tuhan. Sekarang kami akan terima. Bapa Surgawi, jamah hati kami, jamah hati kami. Kami menyerahkan hati kami semua ke dalam tangan-Mu. Lepaskan hati kami yang lama, gantikan hati kami dengan hati yang baru, hati seorang murid, hati yang adalah tanah yang subur, sehingga setiap firman yang kami terima berakar dengan kuat, bertumbuh dengan subur, dan berbuah dengan lebat di dalam kehidupan kami. Semua yang percaya katakan amin. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Shalom. Saya bersyukur bahwa di awal bulan ini kita bisa datang ke tempat rumah Tuhan yang dahsyat. Kita memuji, memuliakan Tuhan. Kita tadi sudah memberkati anak-anak Tuhan, ya. Ketika saya melihat itu, saya pikir mungkin dulu saya juga gitu bandel. Ada penelitian yang menyatakan bahwa orang yang sukses itu kebiasaan orang bandel. Jadi kalau di kelas ya, ini berdasarkan penelitian bukan perkataan saya ya. Itu di kelas itu zaman dahulu pasti ada yang duduk di depan, ada yang duduk di belakang. Yang duduk di depan pasti orang yang pintar-pintar itu, yang pintar-pintar. Saya masih ingat ketika SMP, SMA itu sekolah saya Katolik ya, itu sekolah favorit. Anak yang bandel-bandel semuanya, yang pintar pasti depan.
Kemudian yang tengah sedang, yang itu yang belakang. Paling bandel di belakang. Bandel udah. Termasuk saya di belakang. Kemudian setelah lewat masa lulus kuliah, kemudian kehidupan berumah tangga dan sebagainya, kemudian kita mulai ada reuni dong, ya kan, reuni. Kemudian mulai sharing kehidupannya gimana ya. Ada yang jadi dosen, ada yang jadi pegawai negeri, ada yang jadi pengusaha dan sebagainya. Nah ternyata saya melihat ada kelompok ya, yang orang pintar-pintar itu umumnya jadi pengajar, jadi dosen ya, S1 S2 doktor, umumnya itu udah doktor, lulusan luar negeri, keren-keren ya. Kemudian yang tengah-tengah itu biasanya jadi pegawai-pegawai. Nah yang belakang itu apa coba? Pengusaha semuanya. Ya, hobinya jalan-jalan, makan-makan. Gua lagi di Amerika dong, gua lagi di London dong ya. Jalan-jalan mulu. Saya pikir, oh ternyata ya Tuhan memberikan talenta itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau anak-anaknya mungkin dalam mata pelajaran agak kurang, ya. Mungkin bandel ya, mungkin jumpalitan di gereja. Nggak usah khawatir. Karena Tuhan punya talentanya sendiri. Jangan dibully anaknya, jangan ngomong kayak kamu BODO ya. Enggak, setiap orang itu punya kepandaiannya di dalam talenta yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara pernah ini sekarang ngikutin tentang ijazah palsu? Ya. Ya saya nggak ngomong ijazahnya, tapi nilai ijazahnya coba Bapak Ibu lihat. Bapak Ibu yang lulus S1, S2 coba lihat. Nilaimu lebih tinggi daripada yang punya ijazah ini. Betul kan? Yang punya ijazah ini nilainya ada 6 itu D semuanya. Tetapi beliau menjadi orang yang luar biasa. Yang kita IP-nya 3 ke atas kalah sama dia. Artinya apa? Bahwa talenta Tuhan ketika dikembangkan itu dahsyat luar biasa. So nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir. Anak-anak yang jumpalitan itu jangan tetap jumpalitan juga ya, kalau udah tua jangan jumpalitan ya. Tetapi kita doakan supaya talentanya ditumbuh kembangkan semakin berdahsyat bersama dengan Tuhan. Tidak usah khawatir tentang kehidupan. Nomor 1, bawa ke gereja ya. Nomor 1, pertemukan dengan Tuhan. Nanti Tuhan atur secara luar biasa. Ada amin? Amin. Sekarang kita akan mempelajari tentang firman Tuhan. Tema bulanan kita adalah mengenai family atau keluarga. Ya. Dan minggu ini agak unik ya. Tema yang diberikan adalah fragile family atau keluarga yang rapuh. Kenapa seperti ini? Ya, nanti ada urutannya, ada keluarga rapuh, ada keluarga tangguh terus sampai 5 minggu ini ya. Minggu ini ada bulan ini ada 5. Itu urutan-urutan, makanya Bapak Ibu Saudara tolong setia beribadah supaya nanti kita bisa dibangun. Ini dibikin supaya keluarga Tuhan dibangun sesuai dengan firman Tuhan. Kita bisa memahami kenapa sih ada keluarga yang fragile, keluarga yang rapuh. Kalau kita lihat paket-paket ya atau koper, kadang ditempelin ini kan fragile. Rapuh itu artinya apa? Ya kalau ini nggak rapuh ya dibanting juga nggak apa-apa, paling pecah tutupnya aja. Tapi tempatnya nggak pecah dong ya. Tapi kalau gelas walaupun bagus, kelihatannya bagus, ketika jatuh dia akan pecah. Telur kuat banget ya, tapi begitu tok dia pecah udah nggak bisa kembali lagi. Itu adalah rapuh atau mudah hancur. Hubungannya dengan kita apa? Hubungannya dengan kita adalah istilah fragile atau rapuh. Itu menunjuk pada kondisi yang lemah. Orangnya rapuh itu ya, orangnya lemah. Lemah itu gampang secara fisik maupun rohani, gampang terkena bully, gampang terkena mental, sehingga mungkin gampang menangis. Mungkin itu rapuh juga, tapi tidak apa-apa, ibu-ibu juga menangis. Tapi rapuh itu jatuh dan susah untuk bangkit kembali. Dia down dan susah untuk bangkit kembali. Itu adalah fragile, rapuh. Di keluarga kita pasti ada yang tangguh ya. Ada masalah apapun tetap cuek aja ya. Hatinya seperti batu seperti saya, seperti batu. Karena biasa menghadapi banyak
masalah. Seorang pimpinan biasanya hatinya seperti batu ya. Ya, dia harus kuat karena yang dihadapkan kepada mejanya dia tiap hari adalah masalah yang harus diselesaikan. Nggak boleh ada masalah satu dipikir sampai tidur ya, nggak kelar-kelar masalahnya ya. Masalah ada harus selesai, masalah ada selesai, masalah ada selesai. Puluhan masalah hari itu pun harus diselesaikan. Yang jalan adalah otaknya, bukan hatinya. Tetapi ada orang yang melihat masalah itu langsung masuk ke dalam hati. Bahkan nonton YouTube pun bisa nangis, aduh kasihan ya. Kalau saya melihat orang seperti itu, ngapain nih orang nonton, kenapa ikut-ikutan nangis ya? Orang keluarga bukan, saudara juga bukan. Nggak taunya yang ditonton anjing. Anjing yang lagi dibully orang, dia ikut nangis, kasihan. Ngapain orang nonton, nggak ada hubungan, ikut nangis. Ya. Itu tersentuh ya, tetapi kalau tiap hari tersentuh karena hal-hal yang tidak hubungan sama kita, ya kasihan juga. Kita banyak menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak perlu. Tapi saya percaya Bapak Ibu bisa menata hati. Bapak Ibu bisa berdiri dengan baik. Kenapa anak yang duduk di belakang tadi duduk di belakang bisa jadi pengusaha? Bahkan pengusaha yang hebat ulet ya. Orang yang berusaha, orang bisa sukses. Kenapa coba? Apakah dia sukses? Halo? Nggak pernah. Sukses gagal bangkrut, naik lagi. Dia akan belajar lagi, sukses lagi, gagal bangkrut. Dan dia akan dia biasa dengan hal-hal kayak gitu, ya. Orang yang duduk di belakang itu biasa dikatain, guru kamu malas sih, ini bandel. Itu telinganya udah tebel, bukan tipis ya. Diomongin orang itu udah biasa ya. Begitu gagal ya bangkit lagi, move on lagi. Nggak ada kata down, nggak ada kata hancur. Ya sekarang Bapak Ibu Saudara, kalau punya anak kecil-kecil gini ya, milih yang mana? Ya di depan juga bagus, tapi di belakang juga bagus. Karena apa? Tangguh dalam menghadapi kehidupan, tidak mudah hancur. Barusan ini kita baca berita, tahu ya, ada asisten manajer dari bank yang besar. Dia naik ke gedung, ke helipad. Terus apa? Ngapain dia? Lompat ke bawah. Dan dia udah meninggoy. Padahal posisinya tinggi sekali, masih muda di bank pemerintah. Ya, luar biasa. Tapi begitu saja kenapa dia harus lompat dari helipad yang tinggi ya, sampai ke bawah? Ternyata dia menghadapi masalah yang banyak. Ya memang pimpinan seperti itu. Kalau nggak mau menghadapi masalah, jangan jadi pimpinan, jadi bawahan dong. Nah pertanyaan saya kepada kita semuanya, kalau Bapak Ibu Saudara punya anak, punya keturunan, pengen jadi pimpinan atau bawahan? Pimpinan dong. Terus siapa yang menyiapkan ini jadi pimpinan? Ya kita. Orang tua yang harus nyiapin anak-anak menjadi pemimpin di masa depan. Pimpinan pasti tangguh, pasti udah. Nggak mungkin nggak ada yang tangguh pimpinan. Mungkin ketangguhan itu akan berkorelasi dengan kekerasan ya. Kekerasan itu artinya nggak punya hati misalnya ya. Tetapi memang harus dibentuk seperti itu, tidak mudah jatuh, tidak cengeng, tidak mudah tersentuh udah hal yang tidak perlu ya. Kalau memang ada masalah itu untuk diselesaikan. Itu namanya tidak rapuh atau fragile. Nah keluarga sendiri bagaimana? Ya. Keluarga yang fragile adalah keluarga yang tidak stabil. Hubungan antara papa, mama, dan anak-anak. Ada satu dikit, kemudian emosinya tersulut. Itu adalah keluarga yang rapuh. Saya percaya di sini tidak ada. Amin. Di sini semuanya penuh kasih. Apapun yang terjadi diselesaikan dengan kasih. Ada amin? Ya. Fragile itu mempengaruhi apa? Tingginya angka perceraian. Kenapa kok bisa bercerai? Karena tidak sesuai laki-laki dan perempuan. Bapak Ibu Saudara, di sini umumnya sudah menikah cukup lama ya. Ketika kita berdua, laki-laki dan perempuan, menyatakan diri untuk masuk dalam pernikahan, masanya lebih banyak atau lebih sedikit? Halo. Ya.
Tadinya kita sendirian ini, bisa jalan-jalan kemana-mana, punya duit sendiri, dipakai sendiri. Kemudian kita ketemu cowok, cewek ya, kita cocok, kemudian menikah, menjadi satu keluarga. Masalahnya lebih banyak atau sedikit? Lebih banyak ya. Orang laki-laki sama perempuan saudara kandung sendiri pun kagak cocok juga kok ya. Tapi kan nggak sampai cerai, saudara kandung cerai. Ada juga sih dalam urusan bisnis ya, di koran dulu ya, sering saya menulis seperti itu. Tapi kan nggak ada berantem besoknya baikan lagi, berantem besoknya baikan lagi. Seumur hidup ya kayak gitu, sampai tua pun berantem besoknya baikan lagi. Karena apa? Karena keluarga sendiri. Tetapi ketika dua orang yang bukan keluarga kemudian menyatakan diri sebagai suami dan istri, ada satu hal yang tidak boleh dilanggar, yaitu ikatan pernikahan. Tetapi keluarga yang fragile, yang rapuh, dia akan menerobos itu sehingga ngomong gua nggak cocok lagi, pisah aja pisah. Ya. Saya banyak melayani keluarga-keluarga seperti ini. Nomor satu saya tanya, kamu dulu pacaran nggak? Pacaran nggak? Ternyata pacaran. Nah, saya tanya sama pacaran gimana? Apakah kalian nggak tahu sifat suamimu? Yang satu nggak tahu sifat istrimu? Udah pacaran, tapi waktu itu baik-baik aja kok. Berarti orang itu pandai menyembunyikan kelemahannya. Itulah ketika menikah semuanya kelihatan. Orang siang malam di rumah yang sama, di kamar yang sama, tidur di ranjang yang sama, mulai ketahuan. Kalau kita tidak biasa dibentuk dari masa kecil untuk bisa memahami orang lain, bertoleransi dengan orang lain, ketika masalah muncul akan terjadi perpecahan. Dan ketika pecah tidak bisa disambung lagi. Itu yang terjadi. Makanya Bapak Ibu Saudara, jangan pernah anti terhadap masalah, jangan. Ya. Masalah itulah justru yang akan mendewasakan kamu. Ada amin? Jangan pernah anti terhadap anak-anak. Kalau dibully temannya, biarin aja dibully. Ya. Kalau dia biasa dibully dan dia tangguh, dia menjadi anak yang sukses. Sukses. Ya. Karena dia biasa menghadapi masalah yang besar. Zaman sekarang ini di sekolah itu lebih gampang ya, lebih enjoy ya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dulu ketika masih kecil itu hidupnya penuh dengan bully. yang kuat pukulin yang lemah itu biasa zaman dulu. Tapi nggak ada yang lapor polisi dong, ya. Gurunya galak, nggak ada anaknya lapor ke orang tuanya lapor ke polisi. Gurunya di sidang, nggak ada. Ya, karena kita tahu ya memang itu proses pendidikan ya kayak gitu, biarin aja. Ada yang pernah dihukum di tengah lapangan? Zaman waktu masih kecil? Suruh berdiri hormat bendera. Wah, saya pernah. Di tengah lapangan. Yang lain, wih gitu kan. Tapi nggak apa-apa, emang happy cerita habis itu. Gue kemarin hormat bendera, hormat bendera. Seneng dibully ya. Itu membuat tangguh, nggak ada masalah. Ada masalah, nggak cengeng. Ada amin? Amin. Itulah hasilnya Bapak Ibu Saudara sekarang ini. Dan gereja ini juga akan membuat kita menjadi tangguh, ya. Depresi tidak ada, ya. Ya nakal-nakal dikit jumpalitan nggak apa-apa lah, ya. Jangan narkoba aja. Tetapi kita tahu bahwa anak-anak kita sedang dibentuk sesuai dengan masanya. Ada amin? Firman Tuhan dikatakan apa? Keluarga yang rapuh itu dimulai dari apa? Pondasi yang rapuh. Tuhan berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Jadi orang kalau bikin rumah, ya pondasinya pasti dalam dong. Tetapi dari masa 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah ngomong kok, ada orang yang on juga bikin rumah di atas pasir. Ya. Jelaslah ketika hujan datanglah banjir dan angin melanda rumah itu, rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Orang yang terlalu dilindungi, Bapak Ibu Saudara, nggak boleh dicolek, ya kan? Hidupnya manis-manis, ya, segala kebutuhannya dipenuhi dan sebagainya. Begitu kena masalah dikit, dia langsung hancur dan nggak bisa kembali. Jadi biarkan anak-anak hidup dengan dunianya. Orang tua nggak usah campur tangan, ya. Kalau dihukum gurunya biarin aja, itu adalah proses pendidikan. Karena
Karena itu baik buat dia supaya dia tangguh. Ada amin? Karena apapun rumah Tuhan pasti diuji. Kita ada di tempat ini, kalau hujan kita tenang atau tidak? Karena kita tahu bahwa bangunan ini kuat. Tapi kalau pondasinya rapuh, kena hujan sedikit, hancur atapnya. Kena banjir, dia akan hancur. Kena angin, dia rumahnya akan terbang. Satu hal, kita membiarkan anak-anak kita masuk dalam proses. Tetapi sebagai orang tua kita tahu bahwa ada dasar yang teguh. Dasar yang teguh itu apa? Orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Berarti ada dua. Mendengar perkataanku dan melakukannya. Ada amin? Di sini kita belajar. Saya percaya Bapak Ibu ada di tempat ini, anak-anak ada di bawah. Itu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Ada yang nggak mendengarkan di sini? Ya nggak apa-apa juga. Tetapi ini bukan buat saya, bukan buat pendeta, bukan buat pekerjaan. Ini buat kita sendiri. Karena kita sedang membuat dasar yang kuat. Dasar yang kuat itu dibangunnya kapan? Ya sampai nanti kita tua pun masih tetap harus bangun dasar. Karena pergumulan hidup setiap manusia berbeda-beda. Beda-beda, anak-anak pergumulannya beda. Orang yang bekerja beda, orang yang pacaran beda, orang yang berumah tangga beda. Lansia pun pergumulannya beda. Waktu anak-anak masih kecil kita pergumulannya ya menakal, bandel. Kita pilih sekolah yang baik. Ketika anak-anak udah dewasa, nggak dari rumah, mereka punya pergaulannya sendiri, punya temannya sendiri. Pergumulannya apa? Kita doakan mereka supaya dalam pergaulannya masa depannya dijaga oleh Tuhan. Ada opa oma di sini, sudah punya anak, sudah punya cucu. Pergumulannya beda lagi. Tuhan berkati anak-anakku, Tuhan berkati cucu-cucuku. Bagaimana kita bisa menyelesaikan setiap pergumulan kalau kita tidak setiap waktu dibangun mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya? Di sini kita akan belajar. Ada amin? Kenapa pondasi itu bisa rapuh? Yang pertama adalah beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Orang mengandalkan otak. Di sini orangnya pandai-pandai, oke. Tapi makin lama otaknya makin tua. Yang muda-muda makin pintar. Kita makin turun lagi. Ingat ya Bapak Ibu, sepandai-pandainya manusia, dia pasti akan turun kemampuannya. Zaman akan berubah. Dan pada saat itu, pegangannya akan lenyap. Itulah sebabnya banyak orang tua yang kolaps. Banyak para lansia yang kebingungan. Dulu aku hebat, kenapa? Sekarang seperti ini. Sehingga yang diomongin hanya dulu. Padahal dia sekarang sudah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak punya duit, keluarganya dia meninggalkan dia. Tapi ngomongnya kalau kita konseling ngomongnya selalu dulu. Dulu aku hebat, dulu itu gini, dulu itu perang di sono. Ya aku dulu pemimpin eselon segala macam. Dulu. Itu dulu, sekarang dong. Tapi beda para lansia yang bergantung sama Tuhan. Yang dikatakan adalah Tuhan menyertai aku. Sekalipun aku masih sudah tua ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Ada amin? Amin. Ini adalah bagian dari kita. Ketika kita mendengarkan dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi hati kita menempel sama Tuhan. Ingat ya, kalau kita mengandalkan otak kita, zaman makin berat, makin keras. Sehingga ini dikatakan ngeri sekali. Ia akan menjadi semak bulus di padang belantara. Semak bulus di padang belantara. Siapa yang ngurusin semak bulus ya? Dan ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia tinggal di tanah angus di padang gurun. Padang gurun itu nggak ada apa-apa. Dan dinyatakan tanahnya pun tanah angus. Tanah angus itu artinya apa? Tanah yang jelek, hitam, nggak bisa ditungguin apapun. Itu adalah orang yang mengandalkan akal pikirannya, kekuatannya sendiri. Coba kita ingat, apakah kita pernah mengandalkan kekuatan kita? Mungkin pernah. Disinilah kita belajar. Kalau kita menghadapi masalah, yang muncul di kepala kita pertama apa coba? Oh, aku punya keluarga. Oh, aku punya saudara. Ketika kita sakit, yang muncul di kepala kita, oh ya klinik itu dokternya bagus, aku punya BPJS. Halo Bapak Ibu Saudara. Apa yang muncul di kepalamu pertama kali, itu adalah bagaimana engkau menggantungkan hidupmu. Tolong dirubah.
ketika apapun yang pertama kali hadapi, muncul adalah apa? Tuhan tolong aku, Tuhan ngasih aku. Tuhan kalau aku mau ketemu saudara-saudaraku, aku mau bicara, Tuhan yang tolong ya. Berbeda dong. Ya berbeda, nanti ketemu orang yang sama betul ya. Tetapi langkah awalnya berbeda. Langkah awalnya kita letakkan sama Tuhan dulu. Tuhan, aku mau ketemu saudaraku. Tuhan tolong supaya pembicaraan bisa jadi baik. Nanti Tuhan akan kasih kemurahan kok. Tapi ketika kita pertama kali ada masalah ngomong, saudaraku itu bisa tolong ya, aku langsung ke sana. Lihat Bapak Ibu, orang yang kita harapkan ketika saat itu hatinya keras gimana coba? Kita sakit hati dong. Dia punya duit, masa dikit aja gak mau bantu ya? Sakit hati. Itu adalah orang mengandalkan manusia. Tetapi ketika Tuhan memberikan hikmat kepada kita datang dengan baik, mereka ngobrol dengan baik, digerakkan kemurahan hati oleh Tuhan, ada sukacita, ada amin. Anak kita bandel di sekolah, gurunya marah-marah. Tuhan, aku besok mau ketemu guru ini, berikan kemurahan hati. Kita ketemu ngobrol baik-baik, ya gurunya juga sukacita. Ya udah, ibu serahkan ke saya aja anaknya. Kita kan sukacita. Tapi kita marah-marah ketemu sama gurunya marah juga, orangnya sekolah gua. Lu nggak mau ambil aja namu, ya sakit hati. Betul apa betul? Ini yang sekarang terjadi. Keras-kerasan, hebat-hebatan, berkuasa-berkuasaan. Tetapi ingat, itu adalah cara setan untuk menghancurkan satu dengan yang lainnya, membuat kepahitan satu dengan yang lainnya. Jangan kita menjadi padang gurun, semak belukar di padang belantara, tidak mengalami keadaan yang baik, tinggal di tanah angus di padang gurun. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, tidak ada semuanya. Ada amin? Kita adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Keluarga yang kuat dimulai dari pondasi yang tangguh, pondasi yang kuat. Kalau tadi kebalikan, kita bangun di pasir. Di sini Tuhan Yesus katakan apa? Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan apa? Melakukan. Berarti yang pertama adalah mendengarkan, kemudian yang kedua setelah mendengar apa? Dilakukan. Itulah tempatnya di sini. Saya selalu mengajarkan, cobalah ujilah firman Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata A kepadamu, coba nanti pulang kerjakan aja udah. Gak usah pikir-pikir, coba dikerjakan. Kalau firman Tuhan katakan ampunilah, berikutnya kita jalan ke rumah, tiba-tiba ada orang yang gol kita, ya gak apa-apa juga, tapi kan sebel juga toh. Ampuni Tuhan, ampuni mereka, kasihan. Dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang kita dengar dari firman, kerjakan. Dengar, kerjakan. Dengar, kerjakan. Kalau kita dengar dan kerjakan, apa yang terjadi? Kita menjadi orang yang bijaksana. Karena dari dalam hati kita, dari dalam pikiran kita yang keluar adalah apa? Firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan. Tidak ada satupun di dunia ini yang menentang firman Tuhan. Mereka pasti akan mendukung. Karena apa? Di dalam firman Tuhan, segenap kepenuhan surgawi terjadi. Coba bayangkan, kalau orang marah sama kita, kita ampuni, masalah selesai loh. Suami kita marah, kita masuk dalam ruangan. Kalau ruangan nggak ada kamar mandi, Tuhan suamiku marah-marah, berkati dia. Pernah seperti itu? Ya kalau Bapak Ibu punya ruang doa, masuk ruang doa. Ya kita biasa, saya sama Bu Indri biasa. Kalau rasanya nggak enak, saya masuk ruang doa. Tuhan, istriku lagi nggak nyambung nih, nggak nyambung ya. Bukan marah ya, nggak marah, nggak ada yang marah. Nggak nyambung nih, ngobrol kok nggak nyambung. Tuhan, sambungin ya. Begitu keluar ruang doa udah senyum-senyum ya. Begitu juga ketika saya nggak nyambung, Bu Indri akan masuk ruang doa. Ini suamiku nggak nyambung lagi, ya. Doa, nyambung lagi. Dan itu semudah itu, tidak ada yang susah. Karena Tuhan berkuasa mengubahkan hati. Ada amin? Ya, kita mendengar dan kita lakukan, maka kita menjadi orang yang bijaksana. Bahkan Tuhan Yesus katakan apa? Ketika turun hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Batunya apa? Dengar dan kerjakan. Dengar dan kerjakan. Tidak ada orang yang tiba-tiba menjadi hebat, tiba-tiba paham firman Tuhan, tiba-tiba jagoan melakukan firman Tuhan, kagak ada. Ya, yang ada apa ya ini?
Setiap kali kita ibadah minggu ada firman yang disampaikan, coba kerjakan. 1. Minggu depan coba kerjakan 1. Ada 2 dong. Minggu depan lagi coba kerjakan 1. 1 bulan 4 hal Bapak Ibu Saudara sudah kerjakan. Bapak Ibu Saudara akan menjadi orang yang luar biasa. Ada amin? Bahkan Tuhan Yesus katakan, firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Yang pertama adalah mengandalkan Tuhan, dan yang kedua menaruh harapannya kepada Tuhan. Tadi saya sampaikan, kalau kita ketemu masalah, kita ada hal yang kita hadapi, nomor 1 pikiran kita apa? Apakah langsung solusi caranya seperti ini? Oke, bagus. Tapi lebih dari itu adalah nomor 1, Tuhan tolong aku, berikan hikmat kepadaku. Aku menyelesaikannya gimana ya? Mungkin menurut manusia orang ini lebih bisa membantu saya. Tapi ketika hikmat turun, muncul, oh dia lagi banyak pengeluaran, oh dia lagi barusan ada masalah, nggak boleh ngomong sama dia, ngomong yang sebelahnya. Itu hikmat Tuhan loh. Banyak kali saya menyelesaikan masalah itu menurut manusia A, tapi Tuhan ngomong B, C, ya saya ambil B, C. Bahkan dalam pekerjaan pun, ketika orang menyampaikan problem A, B, C, D, orang ngomong fokusnya ke sini, saya ngomong Tuhan ini kelihatannya nggak cocok deh. Tuhan kasih solusi yang sini, ya, yang C. Saya ambil C-nya. Dan itu menyelesaikan masalah. Itu sekuler loh, Bapak Ibu Saudara. Bukan rohani. Tetapi di dalam dunia sekuler pun, ketika kita letakkan kepada Tuhan, Tuhan akan memberi hikmat kepada kita. Yusuf itu manusia sekuler, memimpin negara yang besar, memimpin kerajaan yang besar, di kerajaan Firaun. Tetapi dia menyelesaikannya dengan hikmat Tuhan. Ada amin? Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu bukan rohani memimpin bangsa Israel, tidak. Dia ada di negara kafir, negara penjajah Babilonia. Tetapi ketika ditempelkan pikirannya sama Tuhan, hikmat Tuhan terjadi pada masa pemerintahan dia. Ada amin? Bahkan Raja Nebukadnezar menjadi raja yang besar. Kenapa? Karena ada orang ini yang punya roh Tuhan di dalam dirinya. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, apa? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saya percaya, ya, sekarang ini semua orang tahun 2025 masa yang berat. Masa yang berat. Tetapi percayalah, ketika kita mengandalkan Tuhan, sama seperti keluarga Yusuf, ya, yang dibebaskan dari kekeringan dibawa ke Israel, ke Goshen. Bapak Ibu Saudara, ya, juga sama, saya juga sama. Di masa yang berat ini, Tuhan akan melindungi kita. Ada amin? Tuhan akan lindungi anak-anak kita. Gak usah khawatir tentang biaya anak-anak, gak usah khawatir tentang pendidikan, pikiran, kepandaian, ya, masa depan anak-anak. Letakkan saja sama Tuhan. Karena engkau tidak tahu masa dan waktu, hanya Tuhan yang tahu masa dan waktu. Engkau tidak bisa mengatur banyak orang, Tuhan bisa. Kita hanya bisa bicara satu orang dengan satu orang, tetapi Tuhan bisa mengatur semua orang di sekelilingmu untuk menopang engkau. Ada amin? Letakkan pengharapanmu pada Tuhan. Itu ada keluarga yang tangguh, yang dahsyat, bukan keluarga yang rapuh. Hari-hari ini dunia dipenuhi dengan generasi stroberi yang dipack bagus, ketika dipenyet ya lonyot. Tetapi Bapak Ibu Saudara adalah generasi durian, keras, dibuka harum, ya. Harganya mahal. Itu adalah engkau berharga di mata Tuhan. Dimanapun kau berada, kau diletakkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa? Engkau mengandalkan Tuhan. Kenapa? Engkau mendengarkan firman Tuhan. Kenapa? Engkau melakukan firman Tuhan. Ada amin? Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Sudah
belajar daripadamu untuk tidak menjadi rapuh. Kami orang yang tangguh karena kami mendengar firman-Mu, kami melakukan firman-Mu, kami menaruh harapan kami kepada Tuhan, percaya kami kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tanamkan di dalam setiap kehidupan kami, dalam hati kami, Roh Kudus yang dalam diri kami akan menyatakan kedahsyatan firman Tuhan. Kami tidak khawatir apapun di masa yang berat ini, di masa yang gersang ini, karena hidup kami ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya selalu menghasilkan buah, karena kami anak Tuhan. Iman percaya kami sampai pada level itu. Roh Kudus terus nyatakan setiap kebenaran firman Tuhan. Jagai langkah kami di dalam nama Yesus. Jagai langkah kami, suami, istri, anak-anak, cucu-cucu, bahkan keluarga besar kami jagai. Jadikan kami tiang doa bagi semuanya. Jagai kami supaya kami menjadi pemberita firman dimanapun kami berada. Di kehidupan kami adalah Alkitab yang terbuka, yang menyatakan setiap kebenaran firman Tuhan. Tanpa kami berkata-kata, semua orang bisa melihat bahwa kami adalah Tuhan. Karena ada kasih yang luar biasa, ada pengharapan, ada iman yang tidak pernah tergoyahkan, yang tidak ada rapuh, karena tangguh di dalam Tuhan. Bapa Surgawi, sekarang kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan menerima tubuh dan darah putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa Surgawi, firman-Mu berkata bahwa kami harus mempersiapkan diri dengan cara yang layak menerima tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Sekarang ini waktunya kau menguji hatimu. Ujilah hatimu, lihatlah dirimu, akui hatimu di hadapan Tuhan. Aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi Hosana, aku nyanyi Hosana. Jiwa, roh, dan bebas kami di hadapan-Mu. Bapa Surgawi, kami mengaku dosa-dosa kami, dosa perkataan, perbuatan, aman, dosa kena bebas kami, dosa seluruh anggota tubuh kami akui di hadapan-Mu. Kami berserah kepada-Mu. Kami percaya kepada firman-Mu yang menyatakan, marilah kepadaku
semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Sekarang kita ucapkan bersama-sama pengakuan ini. Tuhan Yesus, sekarang ini aku menyerahkan semua letih lesu, beban berat, pergumulan hidup, sakit penyakit, dosa, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kegentaran, penderitaan, kesengsaraan, kesedihan, kekecewaan, kepahitan hati yang aku alami, aku pikul, aku rasakan sampai sekarang ini. Semuanya aku serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dan terima kasih, sekarang ini Tuhan Yesus sudah memberikan damai sejahtera, sukacita, kelegaan, kesembuhan, pemulihan di dalam diriku. Firman Tuhan berkata, pikulah aku yang pasangan belajar kepadaku. Karena aku lemah lembut dan hati, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sekarang kita ucapkan bersama-sama, Tuhan Yesus, sekarang ini kami menerima kuk yang Tuhan pasang di bahu kami, yang terpasang juga di bahu Tuhan Yesus. Sehingga kemanapun Tuhan Yesus membawa, kami mau mengikuti. Dan kami mau belajar dari Tuhan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Dan sekarang ini jiwa kami mendapatkan ketenangan, karena kuk Tuhan Yesus itu enak dan beban Tuhan Yesus itu ringan. Firman Tuhan Yesus katakan, ampuni, ampuni, maka kau diampuni. Berkati, maka kau diberkati. Sekarang kita ucapkan bersama-sama, Tuhan Yesus, sekarang ini aku mengampuni semua orang yang sudah menyakiti hatiku, yang bersalah kepadaku, yang berbuat jahat kepadaku, yang merencanakan hal yang tidak baik kepadaku. Aku mengampuni mereka semuanya. Aku memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, lihat, kau sudah menyerahkan hatimu kepada Tuhan. Dan kau sudah dikuduskan bukan karena perbuatanmu, tetapi karena kasih Tuhan ada padamu. Tuhan Yesus, ini anakmu. Kami siap untuk menerima tubuh dan darah putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Sekarang kita siapkan roti kita. Di roti kita ada ayat firman Tuhan. Setiap orang berbeda-beda. Baca. Itu adalah ayat secara khusus bagi engkau. Firman di dalam posisi saya adalah, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu sebab engkaulah Allahku. Mazmur 143 ayat 10a. Mari kita angkat roti kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus, di tangan kami ada roti yang terpecah-pecah. Persatukan roti ini dengan kuasa tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah bagi penebusan dosa kami. Sehingga pada saat kami makan tubuh kami yang lama, yang penuh sakit penyakit, cacat celah dosa, kutuk kematian, kehancuran, kecemaran, kegagalan, dan kesialan, digantikan dengan kuasa tubuh Kristus yang suci, murni, kudus, sehat, kuat, tak bercacat, bercela, kekal, penuh kuasa yang dahsyat dari surga. Persatukan roti ini dengan kuasa tubuh Kristus, sehingga pada saat kami makan, firman Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Oleh bilur-bilur-Mu kami menjadi sembuh. Engkau miskin supaya kami menjadi kaya. Engkau menderita supaya kami bersuka cita. Bahkan Engkau mati supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Tubuh Kristus, makanlah dalam nama Tuhan. Mari kita siapkan cawan kita. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus, di tangan kami ada cawan berisi anggur. Persatuan anggur ini dan kuasa darah Kristus yang sudah tertumpah bagi penebusan dosa kami. Sehingga pada saat kami minum darah kami yang lama, yang penuh sakit penyakit, cacat celah dosa, kutuk kematian, kehancuran, kecemaran, kegagalan, dan kesialan, digantikan dengan kuasa darah Kristus
yang suci, murni, kudus, sehat, kuat, tak bercacat, bercela, kekal, penuh kuasa yang dahsyat dari surga. Persatukan anggur ini dengan kuasa darah Kristus, sehingga pada saat kami minum, darah Kristus menyuci kudusan dan memberkati kehidupan kami, sehingga kami punya roh yang menyala-nyala, semangat yang baru, damai sejahtera, sukacita, iman, pengharapan dan kasih yang melampaui segala akal. Darah Kristus menyuci kudusan dan memberkati kehidupan kami, sehingga kami punya roh yang menyala-nyala dan semangat yang baru, untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang taat dan setia, selalu lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Darah Kristus menjadi tutup penampilan bagi kami, sehingga kami bisa bertemu dengan Tuhan Yesus dalam rapture, dan bertemu dengan Allah Bapa dalam kemuliaan kekal di surga. Darah Kristus, minumlah dalam nama Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan, ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan memberkati engkau. Setiap engkau yang menerima perjamuan kudus, baik di tempat ini maupun yang terhubung dengan YouTube, Tuhan memberkati engkau. Kuasa tubuh Kristus ada padamu, kuasa darah Kristus ada padamu, damai sejahtera, sukacita sekarang mengalir ada padamu. Kesembuhan terjadi dalam nama Kristus, pemulihan terjadi dalam nama Kristus. Setiap beban-beban diangkat dalam nama Kristus. Doa-doamu dijawab Tuhan secara ajaib dalam nama Kristus. Bahkan kuasa Tuhan sekarang mengalir atas engkau untuk membuat kau menjadi pemutusan yang dahsyat. Kemanapun kau berada, kau akan diutus menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus. Kau menjadi terang dan garam dunia dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan menyertai kau terus. Kuasa Tuhan menyertai kau, kuasa Tuhan menyertai kau. Kasih setia Tuhan tak kesudahan terjadi atas engkau. Karena tubuh dan darah Tuhan kami, kita Yesus Kristus, sudah dipersatukan dengan tubuh dan darah di dalam kehidupan. Kau menjadi berkat, kau menjadi kasih bagi banyak orang. Karena untuk itulah kau dipanggil, supaya kau menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan sudah diberkati katakan amin. Kita ucapkan syukur kepada Allah. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk dalam hadirat. Sekarang kita akan persiapkan persembahan kita. Ini adalah awal bulan. Seperti biasa kita akan memberikan persembahan persepuluhan. Seberapa Tuhan menggerakkan kita, berikanlah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan katakan di dalam Maleakhi 3:10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan supaya apa? Ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Dan ujilah aku firman Tuhan salam, apakah aku tidak akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kita persiapkan persembahan persepuluhan kita, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang ini kami membawa persembahan kami dari semua yang sudah kami terima. Kami persiapkan dengan tulus di hadapan-Mu. Kau tidak membutuhkan uang kami, karena Kau adalah Raja di surga. Tetapi Kau membutuhkan kesetiaan hati kami. Di dalam kesetiaan kami, Tuhan akan menjaga kami sepanjang 1 bulan ke depan. Tuhan menjaga finansial kami,
Tuhan menjaga kesehatan kami, Tuhan memberkati setiap tabungan kami, Tuhan memberkati setiap rencana-rencana yang kami lakukan. Karena kehidupan kami sepanjang bulan ini dijagai secara dahsyat oleh Tuhan, diberkati secara dahsyat oleh Tuhan, karena kami mau berusaha setia. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas kemenangan anugerah Tuhan Kita akan mendengarkan pengumuman GBFGC dalam waktu sepekan. Shalom saudara, minggu ini kita akan belajar mengenai tema kami segenap jemaat dan pengerja GBI FGC Metuan Cibitung mengucapkan terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh temannya. Berikut kami akan sampaikan jadwal GBI FGC dalam sepekan. Ibadah raya pertama pukul 9 pagi, ibadah raya 2 pukul 11 siang. Seluruh ibadah disertai dengan ibadah sekolah minggu. Ibadah kul diadakan setiap hari Jumat bagi Bapak Ibu yang belum ikut kul bisa menghubungi para pelayan Tuhan. Menara doa setiap hari Senin sampai Sabtu di tempat ini dan terbuka bagi semua jemaat Tuhan. Badminton PBI Sport diadakan setiap hari Kamis pukul 8 malam bertempat di Gor Cibitung. Kami menyambut jemaat Tuhan yang pertama kali beribadah di tempat ini dan kami mengundang untuk mengikuti ibadah di minggu-minggu selanjutnya. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di GBFGC? Boleh lambaikan tangan. Yang baru, puji nama Tuhan, ada satu di tengah. Selamat datang di GBFGC Cibitung Bapak Ibu. Kami mengundang Ibu untuk datang di minggu-minggu berikutnya. Haleluya. Adakah yang, ada satu lagi di belakang. Selamat datang juga kembali. Kami mengundang Ibu untuk hadir kembali di GBFGC untuk minggu-minggu ke depannya. Amin. Biar semuanya kita rindu untuk membawa jemaat-jemaat baru dan jiwa-jiwa baru ke tempat ini. Amin. Yang mau bawa jiwa-jiwa baru katakan semoga bersemangat. Amin. Adakah yang berulang tahun di bulan Juni dari tanggal 1 sampai tanggal 30? Boleh maju ke depan, nanti akan didoakan oleh Bapak Gembala. Boleh Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan Juni? Oke, ada 2 orang. Langsung juga. Dua orang. Ada 3, ada 1 lagi. Ada satu lagi. Basis. 4 orang. Ayo. Ya, kita doakan. Ya Bapak, sekarang kami berdoa untuk keluarga yang kami kasih. Tuhan berkati pada pertamaan usianya di dalam nama Kristus. Tuhan berkati engkau, umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan kemudian sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau, apapun yang kau rencanakan, apapun yang ada dalam hatimu, Tuhan memberkati dalam nama Kristus. Kasih karunia Tuhan tidak pernah berkesudahan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Umur panjang di tangan
Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah melalui pujian penyembahan kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu itu menjadi berkat dan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan begitu juga Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikannya, Bapak Indri Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pelayanannya, berikan panjang umur, kesehatan selalu daripada Tuhan. Dan begitu juga dengan Ibu Gembala kami, Ibu Indri di tempat ini Tuhan. Dan begitu juga dengan ketiga anaknya, biarlah kiranya Tuhan memberkati, melindungi dan memberikan umur panjang dan kesehatan Tuhan. Biar melalui pelayanan mereka, nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dan begitu juga buat gembala pembina kami Tuhan, Bapak Niko, dan begitu juga dengan istri dan keluarganya, dan begitu juga staf penggembalanya dan wakil-wakilnya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati. Dan begitu juga Tuhan buat Gembala Rayang 18 Pak Andi Markus, begitu juga dengan istri dan keluarga dan staf dan wakil-wakilnya Tuhan. Berkati Tuhan, biarlah melalui pelayanan mereka nama Tuhan dipermuliakan. Dan begitu juga Tuhan buat kami semua yang mengambil bagian melayani Tuhan pada saat pagi hari ini Tuhan. Berkati pelayanan kami Tuhan, berkati keluarga kami Tuhan, berkati kehidupan kami. Dan begitu juga buat jemaat kami semua yang ada di sini Tuhan, berkati Tuhan, berkati kehidupannya, berkati keluarganya. Dan begitu juga buat anak-anak kami Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memberkati, tumbuh kembangnya menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, anak kebanggaan, anak yang memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dan begitu juga buat bangsa dan negara kami Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Biarlah sukacita damai sejahtera ada terjadi di atas bangsa kami ini Tuhan. Berkati pimpinan tertinggi bahkan sampai tingkat RT RW. Biarlah hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan ada di mereka Tuhan. Dan begitu juga Tuhan buat persembahan perpuluhan yang telah kami sampaikan Tuhan. Berkati Tuhan setiap kami yang memberikan. Dan begitu juga biarlah melalui persembahan perpuluhan kami nama Tuhan dipermuliakan. Dan begitu juga Tuhan nanti kami akan pulang dari tempat ini. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan dan sukacita daripada Tuhan selalu bersama kami, dan kami aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Sebelum kami menerima berkat yang akan disampaikan hamba-Mu Tuhan, sempurnakan doa yang seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Dalam ajaranmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Engkau adalah biji mata Tuhan. Kasih Tuhan ada padamu. Roh Kudus yang dahsyat, Roh Allah bahkan menyertai engkau, sehingga engkau menjadi pendengar firman Tuhan, pelaku firman Tuhan yang tak dan sia. Dan kau akan diutus kembali ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari, menyampaikan kasih Tuhan kepada semua orang, membawa orang percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk itulah, mau menerima berkat, angkat kedua tanganmu dan aminkan
setiap berkatan-berkat ini. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati suami, istri, anak-anak, cucu-cucumu. Tuhan memberkati rumah tanggamu dan finansialmu. Tuhan memberkati sekolah dan studimu. Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan usahamu. Apapun yang kau rencanakan, apapun yang kau perbuat, Tuhan membuat semuanya berhasil. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan sudah diberkati katakan amin.